Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Dwi Wahyudin dari Prodi Bahasa Inggris semester 2 akan menjelaskan tentang public speaking. Oke, selanjutnya lebih dari 20 abad yang lalu Konfusius menyatakan apa yang saya dengar, saya lupa, apa yang saya lihat, saya ingat, apa yang saya kerjakan, saya pahami. Let's discuss. 1. Kenapa manusia butuh berkomunikasi? 2. Bagaimana konsep dasar komunikasi? 3. Apa itu public speaking? 4. Seberapa besar bakat Anda untuk bisa bicara? 5. Apa saja hambatan dalam berbicara? 6. Bagaimana menjadi pembicara yang baik? Next. Definisi. Harold Laswell. Cara menjelaskan komunikasi dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Who say what is which channel to whom with what effect? Proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Model perseptual komunikasi. Pengkodean pesan dikirim melalui medium, penerima menguraikan kode decoding. Lanjut, penerima menciptakan makna. Pengkodean pesan dikirim, lalu sumber menguraikan, dan terjadi berulang-ulang. Selanjutnya, siap untuk bicara. Teriak, saya bisa bicara. Kenapa manusia butuh berkomunikasi? Komunikasi untuk menyampaikan keinginan dan mencapai tujuan. Yang kedua, komunikasi adalah jalan menyelesaikan masalah, walaupun masalah bisa disebabkan kesalahan komunikasi. Siapa berani bicara? Ekskalator, evelator, gelap, anjing, air yang dalam, ketinggian, kerusuhan, kesendirian, serangga, mati, teman hidup, sakit, hari tua, problem finansial, berbicara di depan umum. Bagaimana konsep dasar komunikasi? Oke, lanjut. 1. Bentuk komunikasi verbal dan nonverbal. 2. Relasi dalam komunikasi. Komunikasi personal dan komunikasi publik. Yang ketiga, media komunikasi. Yang pertama suara, yang kedua tulisan, yang ketiga gambar, yang keempat video. Selanjutnya, apa itu public speaking? Yaitu 1. Kegiatan penyampaian pesan berupa ide atau gagasan secara oral atau lisan. Yang kedua, berbentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicaraan yang relatif kontinu. Lanjut, tujuan public speaking. 1. Menyampaikan informasi kepada audiens. 2. Menghibur audiens. 3. Mempengaruhi audiens. Manfaat public speaking. 1. Mengurangi ketidaktahuan. 2. Mengurangi tekanan. 3. Memperbaiki hubungan. 4. Memahami permasalahan. Dan kelima, menyelesaikan masalah. Tetapi faktanya tak seorang pun yang dilahirkan sebagai speaker. Seberapa besar bakat Anda untuk bisa bicara? Ada anggapan bahwa kesuksesan seorang dalam berretorika hanya karena dia telah memiliki bakat. Namun tidak selamanya bakat menjadi faktor penentu kesuksesan seorang dalam bidang retorika. Faktor pembentuk speaker.
Satu, lahir dari bakat. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, latihan. Masalah dalam public speaking. Yang pertama, nervous atau kecemasan. Yang kedua, teknik public speaking. Yang ketiga, penguasaan materi. Nervous dan usaha mengalahkan diri sendiri. Gejala-gejala tertekan, seperti detak jantung semakin cepat, lutut gemeteran, berkeringat, suara bergetar, pusing, kejang perut atau mual, mata berair, lupa materi, dan lain-lain. Nervous dan usaha mengalahkan diri sendiri. Penyebab kecemasan. 1. Pengalaman pertama. 2. Suasana baru. 3. Merasa menjadi pusat perhatian. 4. Merasa berbeda atau tidak percaya diri. 5. Trauma masa lalu. Dan yang terakhir, perasaan tidak siap tampil. Bagaimana cara mengatasinya? 1. Mempersiapkan dan melakukan latihan. 2. Mencari pengalaman. 3. Melakukan kegiatan fisik. 4. Menganggap demam panggung adalah hal yang wajar. Bagaimana cara meraih rasa percaya diri? 1. Lepaskan rasa sesal. 2. Perbaiki persepsi diri. 3. Jangan takut gagal. 4. Penampilan maksimal. 5. Mengingat semua sukses masa lalu. Teknik public speaking yaitu variasi suara, ekspresi wajah, kontak mata, dan bahasa tubuh. Variasi suara, volume dan kekerasan suara. Jangan berbicara dengan nada datar. Kecepatan bicara dan artikulasi. 1. Aturlah sesuai kebutuhan. 2. Bicara cepat biasanya menunjukkan antusiasme dan urgensi. 3. Bicara lambat memberikan penekanan. 4. Memberikan jeda dalam memberi penekanan. Ekspresi wajah. 1. Jika berbicara, pastikan mata tidak terpaku pada suatu benda. 2. Hadiri kecenderungan menggeleng-gelengkan kepala dan biasakan tersenyum. Bahasa tubuh. Dalam suasana formal, berdiri selalu lebih baik daripada duduk. Gunakan tangan untuk memegang alat bantu. Yang terakhir, berjalan mondar-mandir tidak dianjurkan. Tips merebut perhatian. Busana yang sesuai. Datang tepat waktu. Gunakan alat audio visual. Kemukakan sasaran dan tujuan. Kemukakan manfaat yang akan diperoleh audiens. Membuka presentasi. 1. Memberikan pujian tulus kepada audiens. 2. Mengajukan pertanyaan retorikal. 3. Mengutip pendapat orang bijak. 4. Memberikan pertanyaan misterius. 5. Menceritakan lelucon. 6. Dan lain-lain. Menutup presentasi dengan mengesankan, yaitu membuat ringkasan, kutipan, pertanyaan memotivasi, tantangan untuk segera bertindak, lelucon yang relevan, mengulangi manfaat, meminta audiens meneriakkan slogan tertentu. Penutup. Kemampuan berbicara sangat penting untuk kehidupan kita. Siapa saja bisa menguasai public speaking. Jika Anda sadar tidak dilahirkan sebagai speaker, maka berlatihlah dan berlatih. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.